Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan literatur review model evaluasi CIPP dalam pendidikan vokasional dan kurikulum terhadap implikasi. Di sini yang berjudul model evaluasi CIPP dalam pendidikan vokasional, implikasi untuk pengembangan kurikulum teknologi konstruksi dan properti. Dengan hormat dosen pengampu Pak Arthur, Dr. Rian Arthur, SPD dan MPD, disusun oleh saya sendiri Aldi Kurniawan dengan NIM 15036230073. Di sini terdapat pendahuluan, yaitu evaluasi program ini juga penting dan menjamin efektivitas dan efisiensi atau sistem pendidikan, khususnya itu konteks pendidikan vokasional. Salah satunya yang dapat digunakan di pendidikan itu adalah model evaluasi CIPP, konteks, input, dan proses produk dan produk yang dikembangkan oleh Stuff Flipbeam. Model ini dapat juga secara menyeluruh, mulai dari analisis kebutuhan, konteks ketersediaan, sumber daya input, dan proses serta produknya. Menurut Ritongga, model evaluasi ini juga merupakan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk berbagai aspek melalui suatu proyek, termasuk itu efektivitas, efisiensi, kendalaan, dan kualitas. Model CIPP ini sangat relevan, dapat mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan seperti programnya Merdeka Belajar maupun pembelajaran berbasis daring satuan pendidikan kejuruan. Ada juga beberapa studi mengimplementasikan CIPP dalam berbagai konteksnya. Misalnya, konteks untuk memahami latar belakang dan lingkungan pendidikan yang mempengaruhi keberhasilan program. Evaluasi input itu seperti yang dikembangkan oleh Octova, yaitu dapat menyoroti kesiapan sumber daya dan pelatihan guru dan sebagai faktor kuncinya. Yang selanjutnya itu proses itu ada dapat bertujuan mendeteksi kesenjangan pelaksanaan program, mengukur, sementara dapat juga mengukur keberhasilan akhir program dan dapat menjadi dasar pengambilan putusan yang lebih lanjut. Ada juga kita pembahasan, yaitu pembahasan model evaluasi ini sangat penting juga terhadap sebuah program. Contoh model evaluasi itu kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi suatu sistem program. Dapat digunakan juga untuk berbagai aspek suatu sistem program, seperti efektivitas, efisiensi, kendalaan, dan keamanan. Model evaluasi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas suatu sistem program, yaitu ada beberapa contoh. Yang pertama itu evaluasi konteks. Pemahaman konversip tentang lingkungan pendidikan itu sangat mempengaruhi implementasi program. Contohnya seperti kayak pentingnya untuk memahami konteks keseluruhannya karena faktor-faktor tersebut, yaitu dapat juga mempengaruhi implementasi keberhasilan
program Merdeka Belajar. Selanjutnya ada evaluasi input. Evaluasi input itu komponen input yang mengkaji apakah program-program yang didukung oleh sumber daya yang memadai. Studi Octava juga dapat juga menunjukkan kendala pada logistik, efektivitas pelatihan guru dalam kurikulum 2013 yang dapat juga mempengaruhi implementasi pembelajaran di lapangan. Selanjutnya itu ada evaluasi prosesnya, memberikan umpan balik tentang efisiensi pelaksanaan program, serta dapat mendukung pengambilan keputusan dan kekurangan desain dan implementasi. Evaluasi ini penting mendeteksi masalah selama pelaksanaan. Dalam konteks ini, pembelajaran daring itu proses membantu menilai efektivitas interaksi penggunaan teknologi dan persiapan guru juga untuk mengelola pembelajaran. Evaluasi produk ini juga ada bertujuan membantu keputusan selanjutnya. Dan untuk mengetahui hasil apa yang dicapai dan dilakukan setelah programnya berjalan, penilaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian. Tujuannya itu, data yang dihasilkan sangat menentukan apakah program diteruskan, termodifikasi, atau juga dihentikan. Literatur ini mempunyai komponen produk menilai hasil akhir. Jika hasil sesuai rencana, program dinyatakan berhasil. Jika perlu, analisis apakah kesalahan terjadi di tahap input atau proses. Ini menjadi pengambilan dasar keputusan di jenjang berikutnya. Selanjutnya ada analisis. Analisis ini juga merupakan literatur petunjuk bahwa semua komponen CIPP itu saling berkaitan. Misalnya, input yang lemah akan mempengaruhi proses hasil. Karena itu, model ini sangat tepat digunakan dalam evaluasi kurikulum, terutama di bidang teknologi konstruksi dan properti. Selanjutnya ada komentar itu sendiri, yaitu penulis berhasil menyusun struktur argumentasi yang runtut, dimulai dari pentingnya evaluasi program hingga implementasi masing-masing komponen CIPP yang dapat dikaitkan secara referensi relevan. Baik, secara keseluruhan literatur review ini dapat menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap teori evaluasi CIPP dengan penajaman dalam analisis kritis dan eksplorasi terhadap aspek metodologis literatur yang diulas. Kesimpulannya, model CIPP ini memberikan kerangka yang jelas untuk menilai program akhir pendidikan dari awal hingga akhir. Untuk kedepannya, penting bagi peneliti atau evaluator untuk memperdalam analisis dan membandingkan pendekatan agar bisa memperkuat kontribusi teoritis maupun praktis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.